Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Pada home learning kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab 1. Kalau yang kemarin part 1 kalian udah membahas di YouTube, dan yang kedua kalian udah membuat mind mapping, dan sekarang kita akan melanjutkan ke dalam nilai-nilai Pancasila. Pasti kalau kita melihat atau mendengar kata Pancasila, hubungannya erat dengan ideologi negara, pandangan hidup, cita-cita bangsa. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa nilai-nilai dalam Pancasila itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah nilai dasar. Kalau nilai dasar itu hakikatnya dari kelima sila ya, kayak nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Sedangkan kalau nilai instrumental, dia itu di satu tingkatan lebih tinggi daripada nilai dasar. Jadi dia yang menjabarkan dari nilai dasar tersebut, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tingkatan yang terakhir, yang ketiga, adalah nilai praktis, di mana nilai praktis ini yang penjabaran lagi nih dari nilai instrumental. Salah satunya yang kemarin kalian sudah kerjakan ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada TAP MPR, ada undang-undang, ada peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Jadi itu urutannya udah kalian tulis kemarin, dan itulah yang namakan nilai praktis dalam nilai Pancasila. Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara umum. Gampangnya, kalau secara umum kalian tinggal ingat aja nih kelima sila. Kita itu penjabaran dari 5 sila tersebut. Kalau yang ketuhanan yang Maha Esa, dia menuntut setiap warga negara untuk meyakini nilai-nilai ketuhanan. Kalian percaya gak sih di zaman sekarang ini masih ada loh beberapa orang maupun sebagian besar yang masih ragu-ragu untuk berdalam agama dan keyakinan dia sendiri. Itu terbukti dalam beberapa survei yang pernah Ibu lihat kemarin di sosial media. Lalu di sila yang pertama ini, poin terpentingnya adalah masyarakat kita kadang masih rendah tingkat kepekaannya terhadap agama lain. Masih ada konflik-konflik sosial yang berbau agama dan memunculkan keributan gitu dalam masyarakat. Oke, lanjut yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini berarti hubungannya dengan rasa kemanusiaan dalam masyarakat, menuntut agar sama manusia itu lebih peka terhadap hati nuraninya. Di zaman sekarang banyak loh kita lihat kalau misalkan ada kasus-kasus yang kok kayaknya orang ini tega banget ya, nggak nolongin orang, atau orang ini bikin kayak prank kayak gitu, itu termasuk juga loh, termasuk nilai kemanusiaan, kayak menurunkan nilai kemanusiaan secara nggak sadar. Lanjut poin yang ketiga, persatuan Indonesia, menumbuhkan sikap untuk mencintai tanah air bangsa dan negara Indonesia. Ini penting banget nih. Kalian sebagai generasi muda, kalau kalian aja tidak mencintai produk Indonesia atau tidak mencintai keberagaman dan kebudayaan, lalu siapa yang akan mencintai keberagaman dan kebudayaan Indonesia? Zaman sekarang, Ibu perhatikan banyak loh anak-anak yang udah ada yang namanya sifat hedonisme, kayak mengikuti gaya barat-barat dan berfoya-foya. Itu justru menurunkan nilai sikap moral bangsa yang seperti itu. Jadi hal-hal kecil pun yang menurut kita tuh nggak penting, tapi secara nggak langsung itu juga merusak nilai dari Pancasila. Lanjut ke yang 4, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara. Pancasila menjadi dasar dilaksanakan prinsip musyawarah mufakat. Contoh kecilnya, kalau dalam ruang lingkup kelas atau sekolah, misalkan ada pemilihan OSIS, seperti itu. Ada yang mencalonkan, ada yang dicalonkan, lalu ada pemilihan. Tapi kalau dalam ruang lingkup negara, contohnya pemilu. Jadi setiap orang yang kita bahas minggu lalu berhak untuk memilih dan berhak untuk dipilih. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial. Ini kaitannya sama persis sama bahasan kita yang kemarin, bahwa hak sama kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Jadi namanya keadilan itu harus ditegakkan, walaupun kenyataannya masih ada beberapa yang tidak menegakkan keadilan. Akan tetapi nilai keadilan ini sangat penting, karena kalau nggak adil berarti pemerintahan ini nggak balance. Oke?
Sekian part 3 pembahasan tentang bab 1 ini. Minggu depan kita akan ada pretest ataupun ada kuis lagi. Jadi tetap semangat semuanya, jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.